Oke, kita mulai lagi kakak semua. Halo kakak semua, kita mulai. Iya, iya Halo Kak. Kak, mulai Kak. Oke, Lanjut. mulai. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. uh, selamat pagi saya ucapkan kepada kakak semua. Semoga kita di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat kembali berkumpul dan bertemu di ruangan virtual ini kakak semua. Baiklah kakak semua, karena sekarang materi kita yaitu tentang tindak lanjut. Nah, kemarin telah kita bahas tentang kombel-kombel yang ada di sekolah, macam kegiatannya kakak semua. Oke kakak semua, dan untuk itu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan aman. Nah, untuk membacakan doa, silakan Kak Anton. Ya, baiklah. Oke. Untuk memulai kegiatan kita pagi ini, marilah kita membacakan doa. Berdoa mulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Kak Anton telah mengucapkan doa, mudah-mudahan acara kita ini lancar sampai akhir-akhirnya. Oke. Baiklah kakak, sekarang materi kita yaitu tentang RTL atau Rencana Tindak Lanjut. Oke, dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Oke kakak, seperti yang telah disampaikan kemarin, yaitu Kak diminta untuk menenangkan hati dan pikirannya terlebih dahulu. Tenangkan hati dan pikiran dan arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebaikan. Nah, oke Kak, kesepakatannya menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak, untuk itu sesi kita pada hari ini yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke kakak semua, apakah kakak telah membuat selembaran yang telah saya bagikan kemarin di linknya atau di WA? Sudah Kak. Nama kombel belajarnya itu sesuai dengan sekolah satuan pendidikan kakak masing-masing. Itu dia yang telah saya bagikan. Kemudian pada hari ini sesi kita ya, panduan itu pendahuluan yang telah berlangsung. Nah, ini dia sejauh mana persiapan kakak untuk belajar dan serta bagaimana kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL ini, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar dan aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke kakak, sekarang kakak minta untuk merefleksi awal. Ya kemarin saya telah sedikit
memberitahukan tentang pembelajaran berbasis proyek atau RTL tindak lanjut. Dan untuk itu kakak, bagaimana kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah kakak semua. Ya, seperti yang saya sebutkan kemarin kakak, kita berkolaborasi dengan semua tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan kakak itu masing-masing. Apakah dia teman sejawat atau tenaga teknis lainnya yang ada di sekolah, dan juga komite serta lingkungan orang tua murid, itu yang akan kakak lakukan. Dan kemudian bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kakak bagaimana pemahaman kakak terhadap komunitas belajar yang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Karena kakak, apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Halo kakak semua. Sudah Kak. Sudah berdampak, oke. Sudah berdampak ya, sudah mulai sedikit tampak pencerahan atau pergerakan perkembangan peserta didik itu. Nah, kemudian di sinilah timbul pertanyaan tadi, apakah pemahaman kakak semua terhadap komunitas belajar sudah dampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah, jawab kakak, oke. Nah, kemudian bagaimana kakak melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, dari sini, apakah pemahaman kakak terhadap voice choice ownership dan penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana kakak? Sudah? Sudah Kak. Sudah juga, alhamdulillah. Berarti sudah mulai nampak sedikit pencerahannya. Oke, kemudian di sini kakak itu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya rasa sudah nih kakak. Keterampilan kakak bagaimana caranya kakak memberikan pembelajaran kepada peserta didik tadi, keterampilan kakak tentang pedagogiknya itu saya yakin kakak sebagai guru PJOK sudah bisa memperlihatkan bentuk-bentuk keterampilannya kepada peserta didik. Dan kemudian tentu juga ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Bagaimana perubahan kelas dalam PJOK itu di sekolah satuan kakak masing-masing itu ada perubahan. Kalau kakak telah membentuk keterampilan tadi pada peserta didik, dan kemudian telah merubah juga tentang paradigma kakak semua orang lain. Bagaimana pembelajaran kakak PJOK itu di satuan itu telah dinilai dan dilihat oleh orang-orang lain, dia telah merubah paradigmanya. Oh, begini bentuk pembelajaran PJOK itu dia kakak. Dan kemudian bagaimana kakak memperagakan mungkin atau menggerakkan keterampilan itu kepada rekan sejawat, itu juga perlu kakak menyampaikannya. Nah, karena apa? Karena penilaian itu mungkin lebih sering atau lebih banyak yang dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian kita memperlakukan PJKA ini hanya semata bentuk suatu kesenangan, mungkin hobi barangkali, itu yang kita terapkan nanti di sekolah kakak. Dan kemudian ini RTL-nya itu kakak, ya, rencana tindak lanjut. Nah, di sini kakak salah satunya
mengantar tugas. Salah satu kompetisi seorang guru PJOK era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di sekolah agar bisa dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan dan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak semua mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Itu yang saya sebutkan tadi kakak melibatkan rekan-rekan teman sejawat dan tenaga pendidik lainnya yang ada di satuan pendidikan kakak. Kemudian mengantar tugas ini sebelumnya kakak merancang program kegiatan kakak tuh perlu melihat kembali visi guru olahraga guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankannya program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Kakak memanfaatkan apa saja aset yang ada di sekolah kakak itu. Bukan berarti kakak menyerah kalau tidak ada. Begitu kakak memperkaya dengan memodifikasi bentuk-bentuk permainan. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak semua atau rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Ataupun penilaian tugas yang meliputi yang pertama tujuan, bagaimana kakak membuat program yang bertujuan untuk apa, untuk kesegaran, kebugaran jasmani, atau tentu kita sebagai PJOK. Nah, jelas untuk kesegaran jasmani para peserta didik. Dan kemudian B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, kakak juga perlu melengkapkan rencana dalam struktur program itu apa-apa saja yang perlu kakak lengkapkan dan kakak siapkan sebelum kakak rencananya dalam membuat program. Itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian C, keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas ini segala sesuatunya yang ada di sekolah kakak itu. Apakah dia kombel, apakah dia guru-guru sama guru olahraga, atau guru kelas, mungkin guru agama. Nah, itu yang perlu kakak lipatkan dalam kegiatan atau program yang kakak bikin. Dan kemudian rencana evaluasi program. Tentu di sini kakak rencananya tadi mungkin tidak berjalan begitu dengan mulus, mungkin ada kendala seperti yang disampaikan oleh kakak yang kemarin. Kendala itu mungkin datangnya dari luar atau bahkan dari diri kita sendiri, mungkin rencana itu. Dalam diri kita itu sepertinya mungkin kita kurang sehat, kurang enak badan, maka program kita agak sedikit macet atau tersendat karena sesuatu hal tadi. Kemudian juga mengenai cuaca atau lingkungan, di mana saat ini panas, sehingga membuatkan kita dan peserta kita menjadi terhidrasi atau kekurangan minuman atau cairan dalam tubuh. Itu salah satu kendala kita. Untuk itu maka kakak perlu mengevaluasi program tadi. Dan kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan itu kakak. Kakak nanti membuat proyek itu sebelum melakukan di karya kakak nanti kakak boleh mempersiapkan macam-macamnya seperti lembaran yang saya berikan tadi, bagaimana komunitas belajarnya, apa namanya, apa kegiatannya, itu dia kakak sudah yang setengah berjalan mungkin barangkali. Kemudian kakak-kakak juga menyiapkan
catatan atau diskusi KBS terkait ATL PJOK ini. Ya, kemudian dengan merancang berbasis proyek melalui komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah. Kemudian kakak juga dapat mendokumentasikan kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan seperti waktu kita luring kemarin kakak. Di sana nanti banyak yang kakak ambil di sana tuh di fisiknya, mulai dari pengerjaannya, cara melakukannya, dan kemudian bagaimana kakak juga cara menyampaikannya. Nah, di sana nanti banyak terdapat karya-karya kakak juga semua, karena baik berkelompok maupun individu itu seperti memberikan komen kepada hasil-hasil karya kelompok lain seperti yang kakak tulis di kertas selotip kemarin yang ditempel itu buktinya. Dan itu kakak semua. Nah, kemudian kakak dalam RTL ini dalam rencana tindak lanjut ini kakak dapat merancangkan langkah-langkah selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan kakak. Kemudian kakak modalnya penugasan mandiri, kakak menggali betul-betul sampel yang ada di modul-modul ini, kakak bisa membaca atau mengulang kembali. Kemudian di sana kakak bisa dapat merancang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar itu, dan kemudian tujuannya adalah pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar aspek penilaian di masa dengan baik. Oke kakak semua. Kemudian di sini bahan-bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini bisa kakak melihat bentuk rencana tindak lanjut. Nah, di sini kakak bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimalnya 9 slide. Nah, nanti ini kakak buat di multi karya yang 9 slide itu. Kemudian komponen program, kemudian judul program atau kegiatan. Nah, kakak bisa membuat judulnya, jangan lupa judul apa program atau kegiatan yang kakak lakukan untuk peserta didik mungkin yang karena lingkungan sekolah satu kakak itu. Kemudian kakak juga memberikan alasan kakak kenapa judul yang kakak buat itu kakak angkat. Nah, itu kakak punya latar belakang yang harus kakak ceritakan. Dan kemudian tujuan program, kakak juga berkewajiban itu tentang program, tujuan program untuk kakak bikin ini, sasarannya apa, siapa, dan bagaimana, itu yang perlu kakak ketahui. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kakak bisa juga berdasarkan tujuannya tadi agar dia ya tetap tercapai atau tercapainya tujuan yang kakak inginkan. Bagaimana? Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar itu kakak libatkan rekan-rekan sejawat yang ada di satuan pendidikan kakak itu. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas A. Kakak juga mengetahui apa-apa saja yang ada di sekolah, itu kakak bicara dengan kepala sekolah mungkin sebagai atasan kakak itu semua, itu dia yang akan memutuskan apa-apa saja yang perlu kakak butuhkan. Dan kemudian tentu rencana evaluasi, kakak juga punya kembali mengevaluasi mungkin kegiatan-kegiatan yang kakak buat atau yang kakak rancang. Tentu ada yang kurang sempurna. Untuk itu kakak diharuskan untuk membuat rencana evaluasinya bagaimana ke depannya. Nah, kemudian kemungkinan tantangan itu kakak semua banyak. Kalau di sekolah kakak tuh apalagi di tempat
di lingkungan yang ada tempat sekolah kakak lah. Itu merupakan tantangan juga. Bahkan dari dalam pun juga ada tantangan. Mungkin teman sejawat kita, teman sekolah atau kelas sekolah guru-guru yang lain, itu juga termasuk tantangan. Nah, kemudian kakak di sini RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan. Nanti akan saya lihat hasil karya-karya kakak itu, dan kemudian saya akan menguatkan dengan penilaian. Bagaimana kakak nanti penilaian ini nanti tentang RTL ini secara bersama nanti saya akan berdiskusi dengan teman sejawat kita saya juga, yaitu sedang sama fasilitator dan senior akan dilemparkan bagaimana rancangan kakak ini apakah sudah layak atau tidak, itu dia. Kemudian kakak juga diminta untuk menyampaikannya nanti. Menyampaikannya nanti itu di akhir tuh kakak. Setelah, jangan lupa kakak membuat 9 slide-nya tadi, kakak juga menampilkan di sekolah untuk diskusi dan dikembangkan bersama seluruh ini kakak akan menyampaikannya kembali di sekolah kakak. Kemudian kakak juga dapat mengunggah tugas-tugas itu seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama kelompok kerja itu atau kompel-kompel yang ada di sekolah kak. Kemudian kakak juga dapat membuat video atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Dan kemudian selain menjadi bagian dari penilaian, kakak program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatih sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oke kakak, di sini maksudnya tugas-tugas kakak itu nanti akan dimasukkan juga ke dalam PMM sebagai bukti karya hasil dari kakak-kakak semua. Nah, kemudian kakak akan menampilkannya, menayangkannya hasil-hasil diskusi kakak tadi dengan sebaik-baiknya, dan kakak juga dapat memasukkannya ke dalam PMM nanti. Dan kemudian kakak itu kakak ada betul-betul komponen dan penjelasan itu. Yang pertama, tujuan program yang kakak bikin. Bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi kakak sebagai guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kemudian capaian langkah-langkah yang hasil yang diharapkan untuk tiap-tiap tujuan. Oke kakak, kakak juga dapat menyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian langkah-langkah kakak tadi tindakannya harus bersifat praktis dan spesifik yang mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oke kakak, kakak juga mempertimbangkan juga ya kakak, yang kakak buat itu nanti akan melibatkan kepala sekolah dan seluruh siswa atau seluruh tenaga medik tenaga teknik yang ada di sekolah kakak itu. Dan kemudian kakak menyatakan rencana yang jelas untuk menampilkan peserta didik sebagai kontributor. Tadi kakak itu sebagai kontributor itu dan pemeran utama dalam program kegiatan ini terkait suara pilihan. Kakak memiliki kakak semua tentang kegiatan itu juga kakak libatkan, dan itu berdasarkan ide-ide dari peserta didik kakak semua. Itu yang kakak ambil. Dan kemudian seperti pada saat kita sama mempelajari SEM yang kemarin, itu dia kakak, for education model kemarin. Peserta kakak harus sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan
untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlibat sederhana, tapi peserta didiklah yang akan menjadi pemeran utama, mulai dari perancang hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru-guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Oke kakak, pembelajarannya itu semua diawali dari murid kakak semua. Nah kakak, rancangannya kita ajak peserta didik kita itu berkumpul kegiatan apa, mungkin dalam salah satu ekstra bukan dalam kegiatan PBM kakak setelah hasil menjelang selesai ujian itu kakak di sekolah membuat kelas meeting khususnya untuk olahraga. Nah kegiatan itulah yang kakak berikan kepada peserta didik kakak di sekolah. Nah apa-apa saja kegiatan yang akan kita mulai sesuai dengan tetap luring kita yang kemarin, tatap muka itu ya kakak di sana minta kepada peserta didik apa saja kegiatan yang akan kita buat, apa saja model-model pembelajaran yang akan kita berikan, itu kita arahkan kepada peserta didik terlebih dahulu. Bagaimana peserta didik itu dia akan menyampaikan ide-ide atau kreasinya kepada teman-temannya. Tentu kakak peserta didik kita itu dia akan berlomba-lomba. Nah, mungkin rancangannya ini yang terbaik, mungkin ini yang terbagus, mungkin ini yang lebih baik. Begitu peserta didik kita itu hendaknya kakak. Dia akan berlomba-lomba menciptakan bagaimana bentuk-bentuk pembelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Itu yang akan kita buatkan. Apalagi dalam setelah selesai ujian. Nah, sebelum kakak semua yang atau teman sejawat yang lainnya membuat atau merekap nilai, itu ada kelas meeting. Itu rancangan yang akan kakak bikin kepada peserta didik itu, supaya dia berpikir dan melaksanakan. Hanya kita sebagai guru, kakak semua hanya mengarahkan dan memberikan pertimbangan atau sedikit masukan agar apa? Agar kakak bisa supaya kegiatannya dibikin oleh peserta didik itu lengkap berjalan dengan baik. Kemudian kakak semua di dalam pembelajaran SEM ini tentu kreasi dan kreativitas peserta didik kakak itu yang diminta. Dan untuk itu kakak mulai membuat satu permainan nanti yang akan Bapak berikan kepada peserta didik kakak di sekolah satuan kakak itu masing-masing. Dan kemudian di sini kakak yang kelimanya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Oke kakak semua dengan peserta didik itu merupakan mitra untuk membentuk kegiatan. Dalam bentuk kegiatan itu kakak menjadi mitra bagi peserta didik. Programnya yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kakak dapat menjelaskan skala program atau kegiatan yang rinci, ukuran dan detail target populasi kelas usia. Kakak juga dapat menetapkan atau menerapkan bagaimana banyak siswa yang ada di sekolah kakak. Itu yang kakak gunakan. Mulai dari kelas, usia, itu kakak beri dia tugas sesuai dengan kemampuannya kakak. Dan kemudian kakak juga dapat menjelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program itu yang akan dilakukan. Itu dia kakak. Seperti yang saya sebutkan tadi kakak, kalau dengan pendidik peserta didik kakak itu dapatnya yang bisa kakak lakukan kegiatan SEM itu adalah pada siap ujian kakak. Mungkin kakak semua ada anak-anaknya siap ujian.
atau tidak ada remedi sambil menunggu atau kelas meeting. Nah, di sana kakak bisa melakukannya. Kemudian kakak juga mengidentifikasi dan jelas peran anggota komunitas belajar dalam sekolah dan berkolaborasi dengan program kegiatan. Menggunakan informasi, pemetaan aset modul dan sebelumnya. Itu dia kakak. Kakak bisa minta kepada rekan sejawat dan kombelnya nanti di sekolah. Contohnya mungkin kakak membuat nama proyeknya dan kemudian kakak sebagai guru PJOGA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana dari murid pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian disebut. Kakak jangan lupa ya menyiapkan rubrik penilaiannya untuk peserta didik itu. Mungkin rubrik penilaiannya kakak bisa membuat siapa saja anak-anak yang aktif dalam kegiatan itu, siapa saja yang punya ide. Itu dia rubrik penilaian kakak sudah siapkan. Kemudian kakak yang mata pelajaran lain dengan sejawat itu kakak berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian tersebut seperti di atas. Kemudian kakak juga berkolaborasi dengan guru-guru kelas. Mungkin di antara guru-guru kelas itu ada yang sifatnya dia bisa mengetahui bahasa Indonesia. Dan kemudian kakak dapat berdiskusi bersama dan mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan peserta presentasikan pada peserta didik dapat berupa galeri wall, PTT atau video pendek yang menyiapkan rubrik penilaian tersebut. Itu dia kakak. Dan terus yang berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Tentu kakak di setiap di sekolah kakak itu mempunyai bermacam-macam karakter dan bahkan sekolahnya pun berbeda-beda. Contoh mungkin di tempat saya yaitu sekolah mungkin boleh dibilang oke lah untuk membuat semacam kegiatan yang melibatkan peserta didik karena saya peserta didik itu saya bisa mengambil dengan mudah. Lain dengan kakak sekolah yang peserta didiknya mungkin di bawah, tentu susah. Nah, untuk itu kakak sesuaikan apa-apa saja program yang akan kakak buat sesuai dengan banyak siswa yang ada di sekolah kakak. Kemudian di sini jelas kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak semua menguatkan sumber daya yang ada atau implementasikan aset basic thinking itu kakak. Nah, kemudian yang berikut 7 rencana evaluasi. Ya, ini dia kakak. Menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja kakak akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program atau staf program komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu ini intinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi penjelasan alat mengumpulkan data yang akan digunakan. Misalnya kakak mewawancarai atau mensurvei refleksi murid-murid tersebut. Nah, di sini kakak nanti dapat mengevaluasi atau menilai mungkin kegiatan apakah berjalan dengan baik, apakah ada kekurangan tadi. Nah, di sana kakak bisa mengumpulkan informasi. Tapi kakak melalui peserta didik. Itu yang kakak lakukan. Kakak juga bisa memberikan pertanyaan ke peserta didik kakak itu, bagaimana kegiatannya, menyenangkan apa tidak, apa yang terdapat atau kekurangan itu kakak wawancara dengan murid yang ada di sekolah kakak. Dan kemudian kakak juga meminta bantuan kepada teman sejawat yang ada di sekolah atau di
teman-teman kombel kakak. Itu yang akan kakak lakukan. Kemudian yang berikut adalah kemungkinan tantangan. Ini kakak. Kemungkinan tantangan itu yang kakak hadapi saat mengimplementasikan rencana seperti saya sebutkan tadi. Macam-macam kemungkinan tantangan tadi yang akan kakak hadapi. Mulai dari cuaca, kesehatan, dan lingkungan, itu juga kakak perhatikan. Itu merupakan tantangan itu kakak. Semua itu adalah salah satu nanti penghalang atau benturan yang akan kakak rasakan untuk membuat program yang kakak lakukan tadi. Dan kemudian di sini kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapatkan. Nah, ini kakak di modul yang sebelumnya ya kakak dapat menggerakkan kombel kakak itu untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Itu dia kak. Nah, di sini aspek-aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL yang kakak buat. Nah, jelas yang pertama sekali tujuan itu mengarah kepada pembelajaran kakak yaitu PJOK, dan kemudian kakak mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Kakak menumbuhkan agar peserta didik tadi dia berusaha menyampaikan pendapat-pendapatnya, agar mana peserta didik tadi akan berusaha menggali potensi yang ada pada diri peserta didik kakak itu. Dan ketiga, melengkapi dengan indikator dan ketercapaian terukur dari tujuan besar program. Itu kakak membuat program terlebih dahulu. Kakak tanyakan kepada peserta didik apa-apa saja mungkin yang bisa peserta didik lakukan. Itu dia yang akan kakak bikin, yaitu program yang sekolah itu bersifatnya yaitu kepada peserta didik tadi. Kemudian B, kelengkapan rencana dan struktur program. Oke kakak, di sini yang pertama deskripsi target peserta yang akan dilibatkan jelas secangkupannya, yaitu kegiatan yang kakak buat itu jelas bagi peserta didik kakak itu, apa-apa yang dilakukannya, apa bentuk pergerakannya, atau apa-apa saja, itu salah satu contohnya kakak. Nah, kemudian perencanaannya dan pelaksanaan dengan rinci, kakak juga dapat menyampaikan cara pelaksanaannya dan kemudian perencanaannya juga kakak sampaikan kepada peserta didik. Ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan tentu ada di sini kakak, tantangan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian rencana solusi yang menghadapi tantangan yang relevan. Oke kakak, itu adalah kelengkapan. Dan kemudian yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Di sini kakak bisa melibatkan ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program itu kakak. Kakak bisa menggunakan apa-apa saja sumber daya atau yang ada di sekolah, mungkin guru, mungkin peserta didik, teman sejawat, atau bahkan lingkungan sekolah lainnya seperti komite, masyarakat yang ada di sekitar sekolah, itu perlu kakak libatkan. Kenapa? Nanti dalam kegiatan itu tentu kalau ada kendala mungkin lingkungan sekitar tadilah yang akan menyampaikan kepada orang-orang yang di luar itu kakak. Kemudian yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama dalam program. Itu dia kakak melibatkan
yang utamanya itu peserta didik kakak itu. Nah, bagaimana peserta didik itu bisa menjadi kontributor atau menjadi peran utama dalam program yang kakak rancang. Kemudian ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Oke, kakak, dalam pelibatan komunitas atau mitra ini kakak semua kakak melibatkan semuanya sebagai mitra kakak. Apakah tenaga pendidik yang ada di sekolah atau lingkungan sekolah atau seperti orang tua, itu kakak perlu melibatkan. Dan kemudian D, perencanaan evaluasi program. Nah, di sini evaluasi yang jelas ya kakak. Dan kemudian sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi. Kemudian teknik pengambilan data, observasi, cara observasi kakak mengambil teknik mengambil datanya, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Itu yang kakak dapat mengambil datanya. Kemudian di sini lini masa tindak lanjut RTL. Nah, di sini kakak dapat menyusun rencana tindak lanjut atau RTL, sensi pengantar, itu dia, seperti menyusun dan unggahan di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, oke kakak semua, gimana kakak? Apakah sudah apakah kakak telah melakukannya kakak semua tentang tindak lanjut yang akan kakak berikan di sekolah-sekolah kakak itu? Bagaimana kakak? Halo kakak semua. Oke, saya paham Ya, kakak. Silakan. Kade. Ya, Ya, silakan Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk RTL ini yang nggak ragu kami, yang nggak kami sudah melaksanakan beberapa Ya, kegiatan-kegiatan. Tapi kan itu ya, masih rancu rencana tentang penulisan RTL ini. Nah, itu tuh yang kami tulisan. ragukan nih. Ya, Oh, yang ragu. Nah, sebenarnya ini Kak Red. RTL itu jelas itu tindak lanjut setelah Kak Arit merancang yang kemarin kan lah telah dirancang, telah Kak Arit lakukan iya, ya kepada peserta didik. Nah, iya. kemudian bagaimana hasilnya? Oh, Memuaskan apakah tidak iya, iya, iya. kepada peserta didik Kak Arit? Nah, itu Kak Arit. Nah, jadi Kak Arit melanjutkan kembali hasil dari yang kakak rancang itu kakak melanjutkan. Oh, Itulah programnya yang saya sebutkan tadi, berkelanjutan. Apakah berkelanjutan ya. berkelanjutan? Seperti itu kira-kira bayangannya Kak Rit. Gimana Kak Rit? Iya, 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 iya. Terima kasih, Kade. Itu kira-kira. Iya, iya. Bukan bukan maksudnya seperti ini. Setelah kakak merancang kegiatan awal, kemudian berjalan kurang 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 puas mungkin. Tak bikin lagi. Bukan seperti itu. Silahkan kakak lanjuti yang kemarin itu, tapi kakak terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana apakah bisa peserta itu melakukan atau menerapkannya. Nah, itu yang terlebih dahulu kakak semua. Nah, Iya, gimana iya, iya. kakak yang lain? Nah, itu yang saya sampaikan Kak Rit. Terima kasih Kak Rit atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Kak Yel. Terima kasih Kak Fasil. Di sini Ya, ya saya Kak mau Yel. bertanya Kak Fasil.
cara Ya, membuat silakan. langkah-langkahnya ada nggak sama Kak Pasio? Soalnya kalau dilihat dari sini saya masih bingung Kak Pasio Oke, untuk langkah-langkahnya membuatnya. oke, langkah-langkahnya Kak Yel sesuai dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin Kak Yel mungkin bentuk kerangkanya mungkin Kak Yel ya. Ya, ya Kerangka, itu. Kalau kerangka, contohnya oke. seperti ini kan Kak Pasio orang membuat skripsi kan jelas Iya, iya, judulnya, iya, latar iya, oke, belakangnya, oke, ya. tujuan. Kalau ini saya Iya, masih oke, ngembang oke. saja belum apa ya. Masih ngambang ya, oke Kak Benar. Yel. Terima Terima kasih kasih. Kak Yel. Oke. Ya. Nah, rancangan-rancangan yang akan kakak buat mungkin kegiatan yang kakak buat itu tentu perlu ada rancangannya. Yang awalnya yang terlebih dahulu sebelum kakak membuat, tentu kakak-kakak semua melihat kepada peserta didik terlebih dahulu. Mungkin apa-apa saja kelebihan dari peserta didik itu jelas dari awal-awalnya kakak. Mungkin bentuk rancangannya seperti di modul itu yang saya tampilkan tadi itu bentuk rancangan tuh Kak Yel. Bentuk rancangan tuh. Oke, Ya, nanti ya iya. saya bantu bila kakak semua membutuhkan nanti saya bantu juga. Iya, Oke, kakak kalau semua. dapat dibantu lah Kardi biar kami itu bisa Oke. membuatnya dengan baik kan gitu. Terima kasih Oke, ya oke, Kardi. oke. Nanti. Ya. Oke, terima kasih juga Kak Yel. Oke, kakak semua. Bagaimana Kak yang lain? Masih berlanjut rancangannya kakak semua? Selain dari Kak Yel, Kak Arit itu telah menyampaikan sedikit keraguannya. Kemudian dengan kakak lain gimana juga? Apakah apakah telah berjalan rancangannya seperti yang saya sebutkan tadi? Atau mungkin kakak di tombol chat silakan juga boleh. Nah, mana kakak? Ada pertanyaan kakak yang lain? Oke kakak, sekarang kita hanya 1 JP kakak, 1 jam. Tadi kita mulai jam 10:30. Ya kakak, 10:30. Nah di sini juga perlu kakak eh, nah kakak yang lain ada pertanyaan atau belum berjalan yang kakak bikin atau mungkin seperti baru mulai atau gimana? Nah kakak yang lain, nah di sini juga kakak yaitu uh, dalam ke, dalam program yang kakak rancang itu yaitu betul-betul sesuai dengan sekolah kakak-kakak ya. Kakak tidak bisa uh, mana merekamnya disamakan dengan tempat-tempat lain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin kemampuan peserta didik kita itu juga berbeda-beda atau bahkan keadaannya sekolah itu mendukung, ada yang tidak mendukung dan ada yang mendukung. Itu kakak sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan atau kemampuan yang ada di sekolah kakak dan peserta didik. Itu yang dapat saya harapkan kepada kakak semua. Kemudian juga perlu kakak meninjau kembali
tentang aset-aset apa saja yang ada di sekolah-sekolah kakak itu. Nah, itu yang bisa kakak manfaatkan. Mungkin aset guru, jelas. Guru itu kakak punya teman sejawat, rekan sejawat, kepala sekolah, atau guru kelas yang lainnya, atau guru agama barangkali, dan bahkan teman-teman olahraga satu payung dengan kita. Itu yang perlu kakak sampaikan. Nah, dan kemudian kakak juga perlu membuat bentuk-bentuk laporan itu seperti dokumen, itu juga perlu kakak. Karena apa? Karena dokumen tadi kakak akan menyampaikan sebagai bukti kakak melakukan atau melaksanakan program-program yang kakak bikin. Itu dia kakak. Oke kakak, ada pertanyaan? Gimana kakak, ada pertanyaan? Pas? Kakak yang lain gimana pas? Pas Kak Ardi. Ya pas Kak Ardi. Oke. Untuk itu kakak semua untuk sesi kita pada hari ini, kakak semua telah melakukan program-program yang kakak bikin untuk peserta didik. Oke. Untuk itu kakak semua, sampai di sini dulu pertemuan kita, yaitu tentang tindak lanjut atau RTL pada sesi tetap maya kita pada hari ini. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan daripada kakak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke kakak, sebelum penutupan lebih baik kita tadi diawali dengan membaca doa, sekarang ditutup dengan doa. Silakan Kak Jufranedi menutup doa penutupan. Pejo. Karena telah selesainya Zoom kita hari ini, sebaiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kakak. Jangan lupa kakak. Kakak. Halo kakak, jangan lupa. Iya, lanjut. Bapak foto hidup nampak wajah dong. Ekspresikan wajahnya. Iya, udah. Oke. 1, 2, 3. Kakak yang lain. Apa-apa aja lah. Oh. Amai kenceng ada orang, Amai. Kakak yang lain. Amai kalau bapak foto nampaknya wajah. Nah, lainnya lain menyimak. Kebelah minyak dalaman. Benar, mana Firaun ya? Sedang di luar. Kak Ardi.